Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan integral fungsi aljabar bagian 3. Oke, di bagian 3 ini ada beberapa soal yang akan kita bahas. Ini berkaitan dengan selain dari metode substitusi, ya, jadi menggunakan metode parsial. Sebelum kita masuk ke soal, ada baiknya diperhatikan dulu untuk merumus integral metode parsial. Metode parsial. Seperti ini. Nah, dalam metode parsial ini ada dua bagian ya, bagian yang akan diturunkan dan bagian yang akan diintegralkan. Jadi rumusnya adalah UdV, integral UdV. Hasilnya adalah U dikali V dikurang integral V du. Nah, ini rumus dari integral parsial. Jadi selain menggunakan metode substitusi, ya kita juga nantinya ada beberapa soal yang mau tidak mau kita gunakan parsial. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah integral dari katakanlah 2x dikali 4x min 1, ya pangkatnya katakanlah 5. Nah, ini kalau misalnya kita gunakan metode substitusi 4x min 1 sebagai U, maka di sini x nggak akan hilang, ya. Karena turunan dari 4x min 1 adalah 4, x nya nggak hilang. Walaupun bisa juga digunakan dengan metode substitusi. Nah, gimana kalau misalnya kita akan mengerjakan dengan metode parsial? Dalam metode parsial ada dua bagian yang tadi saya sebutkan, ya. Bagian pertama, ini bagian yang paling mudah untuk diturunkan, yakni 2x. Dalam tanda petik biasanya bisa diturunkan sampai 0, ya. Walaupun ada juga soal yang tidak bisa diturunkan sampai 0. Jadi kita cari di antara dua bagian ini mana yang mudah untuk kita turunkan. Ya, jelas 2x yang paling mudah untuk diturunkan. Nah, berarti sisanya ini sampai dx adalah bagian yang akan diintegralkan. Jadi ini U, nah ini dv. Maka kita akan cari kalau seandainya U-nya sama dengan 2x, ya maka kita cari DU-nya. Nah, DU-nya adalah 2 dx ya. Nah, kemudian dv-nya ini adalah 4x min 1 pangkat 5. Nah, maka untuk mencari v-nya kita integralin. Nah, dv ke v kita integralkan dari 4x min 1 pangkat 5. Integralnya adalah, nah kita perhatikan kalau pangkatnya 5 diintegralkan pangkatnya akan menjadi 6, jadi 4x min 1 pangkat 6. Nah, tentunya pasti dibagi dengan 6. Nah, tapi jangan lupa dibagi dengan turunan yang ada di dalam pangkat. Nah, turunannya adalah 4. Nah, seperti ini. Ya, nggak perlu tambah C, jadi kita langsung dapatkan hasilnya U kali V, U-nya adalah 2x, V-nya itu adalah 1/24 ya, dari 6 kali 4 kali 4x 1 pangkat 6. Nah, ini baru U kali V dikurang oleh integral V du. V-nya itu adalah 1/24 dari 4x minus 1 pangkat 6 dikali du. Du-nya 2 kali dx. Nah, seperti ini. Nanti bisa dicoret jadi 1/12. Nah, tapi di sini masih ada bentuk integral ya, jadi belum selesai. 2x kali 1/24 menjadi 1/12x dikali 4x min 1 pangkat 6, ya, dikurang integral 4x min 1 pangkat 6, ya, 1/12 4x min 1 pangkat 6. Kita gunakan metode yang tadi ya, integral 4x min 1 pangkat 6 menjadi 4x min 1 pangkatnya menjadi 7. Ada 1/12 dari soal ya. Jadi pangkatnya menjadi 7 dibagi 7. Nah, dikali dengan turunan dari 4x min 1. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah tidak ada integral lagi, jadi hasil akhirnya seperti ini, tinggal kita tambah C. Ya, nanti tinggal sederhanakan. Nah, ini metode parsial. Nah, untuk kasus ini ya, yang dimana U-nya ini bisa diturunkan sampai 0, bisa kita gunakan metode Sarus. Sarus. Ya, jadi ada yang bertindak sebagai U, ada yang bertindak sebagai dv. Ada yang akan diturunkan, ada yang akan diintegralkan. Oke, yang akan diturunkan jelas yang paling gampang diturunkan sampai 0 adalah 2x. Ya, kalau diturunkan 2 turunkan 0. Ya. Kemudian yang bertindak sebagai dv-nya yang akan diintegralkan
digunakan adalah 4x min 1 pangkat 5. Nah, seperti itu. Nah, ini akan kita integralkan sampai sejajar dengan 0 ya. Jadi ini kita integralkan menjadi 4x min 1 pangkat 6. Nah, dibagi 6 kali 4 ya, jadi 1/24. Kemudian ini diintegralkan kembali ya, jadi 1/24 pangkatnya 6 diintegralkan jadi pangkat 7 ya, dibagi 7 kali dengan turunan 4 min 1, jadi 7 kali 4 28. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya adalah di sini tandanya selalu plus paling awal, minus dan seterusnya, plus minus dan seterusnya. Ini kita kali. Nah, coba kita kali 2x dengan 1/24 4x min 1 pangkat 6 sama hasilnya dengan yang bagian pertama ini 1/12x kali 4x min 1 pangkat 6. Kemudian min 2 ya, dikali dengan 1/24 kali 1/28 ya, maka hasilnya akan sama dengan 1/12 kali 1/28, 4x min 1 pangkat 7, tinggal ditambah dengan C. Nah, itu metodenya bisa digunakan dengan parsial ya, parsial bisa juga dengan metode Sarus. Nah, tentunya lebih mudah dengan Sarus ya kalau kasusnya bagian U-nya bisa diturunkan sampai 0. Oke, kita lanjut ya, kita mulai membahas soal nomor 1. Oke, ciri-ciri kita gunakan metode parsial ya. Nah, kalau bentuknya pilihan ganda terlihat jelas di sini pangkatnya akan bertambah 1 ya, akan panjang untuk bertambah 1 seperti ini ya. Oke, ini kita akan selesaikan dengan metode Sarus ya. Jelas sekali yang akan bertindak sebagai U yang paling mudah diturunkan adalah X kuadrat. Kita akan turunkan sampai 0 ya, jadi X kuadrat kita turunkan menjadi 2x, 2x diturunkan 2 diturunkan 0. Nah, nanti bagian yang akan ditegalkan dv-nya ditegalkan sejajar dengan 0, berarti 1, 2, 3 ya, 3 kali kita integralkan. Bagian dv-nya adalah 3x tambah 2 pangkat 3 dx ya, x tambah 2 pangkat 3. Oke, ini kita integralkan pangkatnya 3 diintegralkan jadi 3x tambah 2 pangkat 4 ya, dibagi 4 kali 3. 3 itu turunan dari 3x tambah 2 ya, jadi 4 kali 3 ya, boleh disederhanakan ini menjadi 1/12 ya, 3x tambah 2 pangkat 4. Nah, kemudian ini kita integralkan kembali jadi 1/12 3x tambah 2 pangkat 4 diintegralkan jadi 3x tambah 2 pangkat 5 ya, dibagi dengan 5 kali 3 ya, 15 ya, ini sama dengan 1/180 ya, 3x tambah 2 pangkat 5. Nah, kemudian kita integralkan kembali 1/180 3x tambah 2 sekarang pangkatnya menjadi 6 ya, dibagi 6 kali 3 ya, jadi 18 ya, ya kita tulis seperti ini aja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita kasih tanda, jangan lupa plus, minus, plus dan seterusnya. Nah, kita kali yang pertama x kuadrat dikali 1/12 ya, x kuadrat dikali 1/12 3x tambah 2 pangkat 4. Nah, maka hasilnya adalah 1/12 x kuadrat dikali 3x tambah 2 pangkat 4 ya. Kemudian selanjutnya minus 2x dikali dengan 1/180 3x tambah 2 pangkat 5 ya, menjadi tandanya minus 2 kali 1/180 jadi 1/90 x ya. Kemudian dikali 3x tambah 2 pangkatnya menjadi 5. Kemudian yang terakhir plus 2 dikali ya, plus 2 dikali 1/180 kali 1/18 ya, tandanya plus jadi 1/90 dikali 1/18 ya, 3x tambah 2 pangkat 6. Nah, karena di integralitas tentu maka kita tambah dengan C. Nah, kalau kita perhatikan hasilnya adalah
Jadi 1/90 dikali 1/100, 1/18 ini hasilnya sama dengan 1/1620 ya. Nah ini kurang 0 kayaknya. Ya, jadi jawabannya untuk soal nomor 1 kita pilih ya yang A ya. Nah itu pembahasan soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada bentuk yang dipangkatkan. Kalau kita tuliskan lagi soalnya 160x tambah 10 ya dikali 2x min 1 pangkatnya 2/3. Nah di sini ada bagian yang dipangkatkan, maka ini akan kita pilih sebagai variabel baru ya, katakanlah U, 2x min 1. Kita turunkan, maka dapatlah turunan di U-nya adalah 2dx. Nah seperti ini. Nah, ini nanti dx-nya ini kita ganti dengan setengah du ya, jadi soal ini akan menjadi integral U pangkat 2/3 dikali dx, dx-nya setengah du. Nah tapi 180x tambah 10 belum hilang. Nah, gimana cara agar kita rubah menjadi U? Kita ambil dari bagian 2x ya, jadi U sama dengan 2x min 1, maka x sama dengan setengah dikali U plus 1 ya, setengah dikali U plus 1. Nah maka di sini 160 kali x, x-nya setengah, kali U plus 1 tambah 10. Nah, seperti ini. Jadi variabelnya semuanya adalah U ya. Jadi integralnya ini 80 80U ditambah 80 kali 1, 80 tambah 10 jadi 90 ya, dikali U setengah U pangkat 2/3. Nanti kita uraikan, jadi integral 80 kali setengah jadi 40 ya, dikali U pangkatnya menjadi 5/3 ditambah 90 kali setengah 45 U pangkat 2/3. Kita integralkan, integral dari U pangkat 5/3 ya. Nah, pangkatnya bertambah 1 menjadi 8/3. Nah, dikali atau dibagi dulu ya, dibagi 8/3 atau dikali 3/8. Kemudian ditambah 45 U pangkat 2/3 diintegralkan menjadi U pangkat 5/3 dibagi 5/3 atau dikali 3/5 tambah C ya. Ini bisa disederhanakan, 40 bagi 8 5, 45 bagi 5 ini 9 ya, kita sederhanakan jadi 5 kali 3 menjadi 15 U pangkat 8/3 ditambah 27 U pangkat 5/3 tambah C. Nah sampai di sini bisa ada yang bisa kita faktor ya, bisa kita keluarkan. Di sini kita keluarkan adalah U pangkat 5/3 menjadi 15U tambah 27. Nah, kita kembalikan ke bentuk aslinya. U ini tadi adalah 2x min 1 menjadi 2x min 1 pangkat 5/3 dikali 15 dikali 2x min 1 tambah 27 ditambah C. Kita dapat 2x min 1 pangkat 5/3 dikali 30x min 15 tambah 27 plus 12 ya, tambah C. Nah, jadi kita pilih opsinya yang B ya, untuk soal nomor 2. Sekarang kita ke soal nomor 3. Di sini ada dua bagian ya, x kuadrat min 1 dan 5 min x pangkat setengah dx. Kita pilih U-nya ini adalah x kuadrat min 1. Kita turunkan sampai 0 jadi 2x, turunkan lagi 2, diturunkan lagi 0. Kemudian bagian yang akan ditekankan adalah akar 5 min x dx. dv-nya pangkat 5 min x pangkat setengah. Kita integralkan, integralnya menjadi 5 min x pangkatnya menjadi 3/2 karena ditambah 1
dibagi dengan 3/2 dikali min 1, ya, dari turunan 5 X 1. Min 3/2 dikali min 1. Kalau kita sederhanakan menjadi minus 2/3, yaitu 5 min X pangkat 3/2. Kemudian ini kita integralkan kembali. Minus 2/3 5 min X pangkat 3/2 ditambah 1 jadi 5/2, dibagi dengan pangkat yang sama 5/2 kali turunan 5 min X adalah min 1. Sederhanakan menjadi 4/15, ya, 5 min X pangkat 5/2. Ini fungsi jajar dengan 0, kita integralkan kembali jadi 4/15, 5 min X pangkatnya menjadi 7/2 dibagi 7/2 kali turunan 5 min X, ya, min 1. Maka kita sederhanakan menjadi min 8/15 kali 7, ya, 105 kali 5 min X pangkat 7/2. Sampai di sini jangan lupa tulis tanda plus min plus dan seterusnya. Kita kali silang. Oke, maka kita peroleh hasilnya. Yang pertama, X kuadrat min 1 dikali min 2/3 5 min X pangkat 3/2 minus 2/3 X kuadrat min 1 dikali 5 min X pangkat 3/2. Di sini nggak ada minus 2/3, ya, berarti ini kita jadikan minnya kalikan dalam dari 1 min X kuadrat, ya. Contohnya berarti yang kemungkinan benar adalah 1 min X kuadrat antara B dan E, ya. Untuk E minus 2/3 X kuadrat min 1, ya, ini kita kalikan dengan X kuadrat min 1. Kemudian selanjutnya minus 2X dikali 4/15 dikali 5 min X pangkat 5/2, jadi minus 8/15 X 15X dikali dengan 5 min X pangkat 5/2. Kemudian selanjutnya plus 2 dikali min 8/105 5 min X pangkat 7/2, jadi minus 16/105 kali 5 min X pangkat 7/2 ditambah C. Nah, hasilnya yang kita pilih adalah yang E, ya, untuk soal 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, di sini jelas ada bagian yang dipangkatkan. Ya, jadi kita misalkan untuk bagian yang dipangkatkan dengan variabel baru, katakanlah U sama dengan 4 plus akar X min 1. Kita cari DU-nya sama dengan 4 turunannya 0 akar X min 1. Akar turunannya per akar yang sama, ya, 2 kali akar yang sama dikali turunan yang dalam akar X min 1 turunannya 1 X. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk soalnya ini akan menjadi integral U pangkat 12. Nah, dx-nya itu jadi apa? Dx-nya itu akan menjadi 2 akar X min 1 du. Nah, di sini masih ada variabel X. Nggak boleh masih ada variabel X, ya. Nah, jadi variabel ini harus kita ganti. Gimana cara menggantinya menjadi U? Kita ambil dari pemisalan. Ya, ada akar X min 1-nya di sini. Jadi kita dapatkan akar X min 1 ini sama dengan U min 4. Nah, jadi kita bisa ganti akar X itu sama dengan U min 4, sehingga dx-nya ini akan sama dengan 2 dikali U minus 4 du. Nah, jadi dx sama dengan 2 dikali U minus 4 du. Ya, sudah tidak ada lagi variabel X, semuanya sudah diganti dalam variabel U. Nah, kita uraikan jadi 2U pangkat 12 kali U, 2U pangkat 13 dikurang 8U pangkat 12 du. Kita integralkan menjadi 2U pangkatnya menjadi 14 dibagi 14 dikurang 8/13 U pangkat 13 ditambah C. Nah,
bisa disederhanakan menjadi 1/7 ya. Jadi 1/7 U kembali lagi itu adalah 4 tambah akar X min 1 pangkat 14 dikurang 8/13 dikali U nya adalah 4 tambah akar X min 1 pangkat 13 ditambah C. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor nomor 5 kita diberikan informasi integral dari 1/x, artinya x pangkat min 1, hasilnya adalah ln x tambah c. Hasilnya nih x-nya harus positif, jadi mutlakin di saya. Ya, tapi di sini nggak dimutlakin, tapi ya nggak jadi masalah, berarti dibatasin x-nya positif. Oke, pertanyaannya integral x ln x dx. Mana yang bertindak sebagai u, mana yang bertindak sebagai dv, atau mana yang akan kita turunkan, ya mana yang akan kita integralkan. Nah, dalam hal ini, apabila kita memilih U-nya adalah X, ya, maka integralnya adalah yang akan ditekan adalah ln X dx. Nah, di sini ada sedikit masalah kalau seandainya kita gunakan dv-nya adalah ln X dx. Jadi kita akan milih U itu gimana caranya nggak menyulitkan bagian yang akan diintegralkan. Ya, jadi kita gampang menurunkan U-nya, tapi nanti kita akan mengalami kesulitan ketika mengintegralkannya. Ya, jadi angka baiknya karena kita mungkin agak sedikit bingung untuk mencari integral ln x ya. Nah, jadi ini kita balik ya, x dikali ln x begini jadi ln x dikali x dx. Nah, seperti ini. Karena kalau integral dari 1/x adalah ln x, maka turunan ln x adalah 1/x. Jadi ini gampang untuk diturunkan ya, dan tidak menyulitkan bagian yang akan diintegralkan. Nah, jadi sebagai u dv-nya adalah x dx. Oke, jadi kita tulis misal ya U-nya ini adalah ln x. Nah, turunan dari ln x adalah 1/x dx. Nah, seperti ini. Karena integral 1/x adalah ln x, jadi dibalik. Kemudian bagian yang akan diintegralkan adalah dv. dv-nya adalah x dx. Nah, sehingga v-nya adalah ya tinggal diintegralkan. Integral x adalah setengah x kuadrat. Ya. Oke, masuk ke rumus. Ya, rumus dari parsial U kali V, U-nya ln x, ya, U-nya ln x dikali V, V-nya setengah x kuadrat. Nah, ini baru U dikali V. Dikurang integral V du, V-nya setengah x kuadrat dikali du, du-nya 1/x dx. Nah, seperti ini. Jadi untuk bagian U kali V-nya sudah selesai nih, nggak usah diapa-apakan lagi, jadi tinggal setengah x kuadrat dikali ln x dikurang integral setengah x kuadrat kali 1/x, ya, jadi setengah x. Nah, maka kita peroleh setengah x kuadrat ln x dikurang integral setengah x adalah setengah x pangkat 2 dibagi 2 tambah c. Ya, maka kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 5. Oke, nomor 6 diberikan informasi yang sama seperti nomor 5 ya. Integral 1/x dx sama dengan ln x. Nah, yang lupa nih dimutlakin karena memang wilayah x ini harus positif ya. Nggak ada ln dari nilai negatif. Dengan ada batasan x-nya lebih besar 1. Jelas x-nya positif. Nah, pertanyaan integral dari 5/3x kuadrat min x min 2. Oke, kita akan cari fraksi parsial dari 5/3x kuadrat min x min 2. Nah, kita tahu bahwa 3x kuadrat min x min 2 ini bisa difaktor. Jadi 3x tambah 2 dikali x min 1. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bikin fraksi parsial seperti ini. Nah, dipecah jadi 1/3x tambah 2 dengan 1/x min 1. Katakanlah koefisiennya adalah A dengan B. Nah, tugas kita mencari A dan B-nya berapa. Nah, ini kalau seandainya kita kali silang, ya, samakan penyebut sama seperti ini. Jadi 3x tambah 2 x min 1 ya, maka dia dikali menjadi A dikali x min 1 tambah B dikali 3x plus 2. Nah, tugas kita akan mencari berapa nilai A dan B nya. Oke, simpelnya ini sama penyebutnya ya, karena penyebutnya sama maka wajib pembilangnya juga sama ya gitu. Oke, untuk mencari berapa nilai A dan B nya, nah kita nggak perlu uraikan satu-satu ya, panjang. Jadi caranya kita cari x min 1 sama dengan 0, maka x-nya kita ganti dengan 1. Ruas kiri 5, ruas kanan ketika x-nya diganti 1,
Ya, ruas kiri diganti 1, X-nya tetap 5 karena konstan. Ruas kanan ketika diganti 1, X-nya menjadi A dikali 0. Nah, tinggal 3 kali 1 tambah 2, jadi 5B. Nah, dari sini dapatlah B-nya sama dengan 1. Nah, kemudian gimana cara mencari A? Nah, tinggal bagian 3X tambah 2 kita bikin 0. Maka kita pilih X-nya sama dengan minus 2 per 3. Ya. Nah, ketika X-nya diganti min 2 per 3, maka ruas kiri tetap 5 karena konstan. Nah, ruas kanan menjadi ini bagian ini 0, ya, bagian 3X tambah 2 ini pastinya. Nah, tinggal A dikali X min 1, X-nya min 2 per 3. Jadi A dikali min 2 per 3 dikurang 1 menjadi minus 5 per 3. Nah, sampai di sini kita akan dapatkan nilai A-nya sama dengan min 3. Nah, seperti ini. Sehingga soal yang kita hadapi ini sebenarnya bentuknya adalah integral, ya, A per 3X tambah 2, A-nya min 3. Jadi minus 3 per 3X tambah 2. Ditambah B per X min 1, B-nya 1. Ya, jadi 1 per X min 1 dx. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini bisa kita uraikan menjadi integral min 3 per 3X tambah 2 dx ditambah integral 1 per X min 1 dx. Ya. Nah, coba kita cari yang pertama dulu. Kita anggap 3X tambah 2 ini adalah U. Ya, U-nya 3X tambah 2, maka DU-nya sama dengan 3 dx. Ya, nah, 3-nya ada sini ya, 3 dx. Maka kita jadikan ini integral min 1 du. Ya, karena ini 3 dx ini adalah du. Dibagi dengan U. Jadi sama aja integral min, ya, min dari integral 1 per U. 1 per U ini integralnya adalah ln U. Nah, integrasi mutlak. Nah, sekarang cari integral dari 1 per X min 1. Ya. Sekarang U-nya kita misalkan X min 1. Maka DU-nya sama dengan 1 dx 1 dx. Sehingga soalnya menjadi integral 1 per U dx. Dx ini adalah DU. Integral 1 per U adalah ln U. Atau jangan U deh ya, V aja deh ya. Takutnya nanti dianggap sama dengan U yang sebelah kiri. Jadi per U integralnya adalah ln, integral 1 per V adalah ln V. Karena integral tertentu maka kita tambah C. Maka hasilnya adalah min ln U. U-nya tadi adalah 3X tambah 2 ditambah ln dari V. V-nya tadi adalah X min 1 ditambah C. Ya, nah ini seharusnya yang bagian A ini harus minus. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Langsung kita integralkan 3x kuadrat integralnya ya, x pangkat 3 min 6x integralnya menjadi 3x kuadrat 9 integralnya 9x. Ya, nilai x-nya dari min 1 sampai 1. Kita ganti x-nya dengan 1 menjadi 1 kurang 3 tambah 9. Kemudian ketika x-nya diganti min 1 menjadi min 1 dikurang 3 min 9. Oke, maka hasilnya dan bisa dicoret ya. Min 3 dikurang min 3 gitu ya. Jadi kita punya 10 dikurang min 10. Jadi 10 tambah 10 sama dengan 20. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 7. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nah, ini sama dengan nomor 7, namun sebelumnya kita uraikan dulu. 3x tambah 4 kali x plus 2 diuraikan menjadi 3x kuadrat. 6x tambah 4x menjadi 10x ditambah 8 dx. Oke, kita integralkan menjadi x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 8x. Batasnya 0 sampai 1. Nah, ketika x diganti 1 jadi 1 tambah 5 tambah 8 dikurang ketika x diganti 0 ya jelas 0 ya karena ada x semua. Maka dapatlah hasilnya adalah 6 tambah 8 atau 14. Ya, kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 8. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini informasi yang di ruas kiri. Hasil integralnya sama dengan 3. Oke, langsung aja kita integralkan. X kuadrat integralnya 1 per 3 X pangkat 3. Min 2 PX integralnya adalah PX pangkat 2. P tambah 2 konstanta ditegalkan tinggal dikali X. PX tambah 2X. Batasnya 0 sampai 3. Nah, ini hasilnya 3. Kita ganti X-nya ini semua dengan 3. Maka kita peroleh 27 bagi 3, 9.
Nah, kurang 9P tambah 3P ditambah 2 kali 3, 6. Dikurang ketika yang 0 ya jelas 0 ya. Sama dengan 3. Maka di sini kita punya ini 9P tambah 3P minus 6P. 9 tambah 5, 15. Jadi kita dapatkan 3 dikurang 15, jadi min 12. Maka dapatlah P-nya 2 ya untuk soal nomor 9. Maka kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 9. Oke, nomor 10 ya. Di sini diberikan informasi hasil integralnya adalah 14. Ya, jelas yang dipangkatkan adalah X kuadrat tambah 1. Ya, jadi kita misalkan ya, U-nya adalah X kuadrat tambah 1. Kita turunkan hasilnya adalah 2X dx. Di soal adanya 12X dx, maka tinggal kita kali 6 kedua ruas. Jadi 6 du sama dengan 12X dx. Ya, sehingga soal yang kita hadapi ini menjadi integral 12X dx adalah 6 du. Nah, ini U pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, namun batasnya berubah ya. Untuk batas, ketika X-nya sama dengan A, maka U-nya akan sama dengan, ganti X-nya dengan A, jadi A kuadrat plus 1. Nah, kemudian ketika A-nya 1, maka U-nya akan menjadi 1 kuadrat tambah 1, jadi 2. Jadi batasnya yang tadi A jadi A kuadrat plus 1, yang tadi 1 menjadi 2. Oke, kita integralkan. 6U pangkat 2 integralnya adalah 2U pangkat 3. Batasnya A kuadrat plus 1 sampai 2. Nilainya adalah 14. Ya. Oke, kita ganti U-nya dengan 2. Nah, pertama-tama. Ya, ini cukup kita ganti U-nya saja, 2-nya kita keluarkan. Jadi 2 pangkat 3, 8 dikurang ketika U-nya sama dengan A kuadrat tambah 1. Jadi A kuadrat tambah 1 pangkat 3. Sama dengan 14. Kita bagi 2 menjadi 8 minus A kuadrat tambah 1 pangkat 3 sama dengan 7. Kita bagi 8 menjadi minus A pangkat 2 tambah 3. 3 sama dengan min 1. Dibagi min jadi A kuadrat plus 1 pangkat 3-nya sama dengan 1. Nah, sehingga ya A kuadrat tambah 1 sama dengan 1 atau A kuadrat sama dengan 0. Maka jawabannya adalah A-nya 0 ya untuk soal nomor 10. Ya, kita pilih opsi yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, ini ada bagian dipangkatkan. Jadi kita misalkan variabel barunya yakni U sama dengan X kuadrat minus 5X plus 6. Nah, kita turunkan du-nya jadi 2X minus 5 dx. Nah, yang ada di soal adalah 8X min 20 dx. Maka tinggal kita kali dengan 4 kedua ruas. Jadi 4 du ini sama dengan 8X minus 20 dx. Ya, sehingga soal yang kita hadapi ini jadi 8X min 20 dx sama dengan 4 du. 4 du dikali U pangkat 3. Nah, tinggal batasnya dari 2 sampai 4 ini batas X ya. Kita tinggal ganti ke batas U. X-nya 2, maka U-nya 2 kuadrat, 4 kurang 10 tambah 6. Nah, maka U-nya sama dengan 0. Ya, kemudian ketika X-nya 4, maka U-nya jadi 4 kuadrat 16 dikurang 5 kali 4, 20 tambah 6. Ya, 22 kurang 22. Ya, jadi batasnya nanti dari 2 sampai 4 menjadi dari 0 sampai 2. Ya. Oke, maka hasilnya kita integralkan dulu menjadi U pangkat 4. Batasnya 0 sampai 2. Ketika U-nya sama dengan 2 menjadi 16 dikurang ketika U-nya 0 ya 0. Maka jawabannya adalah 16. Untuk soal nomor 11 kita pilih opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 12. Jadi kita tulis ulang soalnya 0 sampai 12 integral dari 6X dikali X plus 4 pangkat setengah ya. Nah, jelas sekali ini ya, yang dipangkatkan adalah X tambah 4. Jadi kita misalkan U-nya sama dengan akar X tambah 4 atau X tambah 4 pangkat setengah. Nah, boleh kita langsung turunkan, boleh juga kita kuadratkan dulu, boleh ya. Kita kuadratkan biar akarnya hilang. Ya, kuadrat sama dengan X tambah 4.
Nah, ketika kita turunkan kedua ruas U kuadrat turunannya ya jadi 2U DU. X tambah 4 turunannya 1 DX. Ya, karena variabelnya X. Nah, jadi dari sini kita akan dapatkan bahwa akar X tambah 4 ini U. Ya, di integral U. DX-nya ini adalah 2U DU. 2U DU. Ya, tinggal mencari 6X. Nah, gimana 6X? 6X kita ambil dari pemisalan ini. Ya, jadi X-nya sama dengan U kuadrat minus 4. Ya. Jadi U kuadrat minus 4 kali 6 ya, sorry. Ya, saya agak kiriin dulu. Integral 6X. X-nya U kuadrat minus 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian batas integralnya 0 sampai 12 ini masih variabel X. Nah, kita akan cari batas untuk variabel U ya. Di X menjadi U. Ketika X-nya sama dengan 0, maka U-nya akar 0 tambah 4, jadi akar 4. 2. Ketika X-nya 12, maka U-nya akar 12 tambah 4, akar 16. Jadi 4 ya. Jadi batasnya yang tadi 0 sampai 12 menjadi 2 sampai 4. Oke, nah di sini kita uraikan dulu nih, jadi integral 2 sampai 4, 2U kuadrat kali 6 jadi 12 ya, sorry ini 6 kali 2U kuadrat. Ya, jadi 12U kuadrat kali U kuadrat, jadi 12U pangkat 4. 12U kuadrat kali min 4. Ya, 12 kali min 4 menjadi 48. Ya, U pangkat 2. Ya, betul ya, nah, DU. Nah, sampai sini kita integralkan menjadi 12 per 5, U pangkat 5, 48 per 3, 16, U pangkat 3. Batasnya 2 sampai 4. Oke, ketika U-nya diganti 4, maka akan kita peroleh 12 per 5 dikali 4 pangkat 5 atau 2 pangkat 10 ya, 1024. Ya, 1024 dikurang 4 pangkat 3. Nah, jadi 16 kali 4 kali 4 kali 4 ya, 64. Nah ini, ketika U-nya diganti 4. Dikurang ketika U-nya diganti 2. Ya, jadi 12 per 5 dikali 32 dikurang 16 dikali 8. Nah, seperti ini. Nah, 12 dikali 1024. Gede banget ya. Berapa hasilnya? Nah, ini sama-sama 1024. Ya. 16 kali 64 ini 1024. Oke, 1024-nya kita keluarkan. Jadi 1024 dikali 12 per 5 min 1. Ya. Dikurang, nah ini sama-sama ada, perhatikan sama-sama ada 32 ya. Nah, berarti ini sama setara dengan 32 dikali 4. Ya, 16 kali 8 setara dengan 32 kali 4. Jadi ini 32-nya kita keluarkan. Jadi 12 per 5 dikurang 4. Seperti ini. Jadi 1024 dikali 7 per 5 dikurang 32 dikali minus 8 per 5. Nah, coba kalau seandainya disederhanakan jadi berapa? Oke, jadi hasilnya 1484,8. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 12. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nah, ini ada bagian yang dipangkatkan gak hanya akar X tambah 2, tapi semuanya 3 dikurang akar X tambah 2. Ya, ini dipangkatkan 5. Jadi kita misalkan, ya misal U-nya ini adalah 3 dikurang akar X plus 2. Kita turunkan ruas kiri dan kanan, ruas kiri turunannya 1 DU ya. Ruas kanan turunannya 30 min akar, turunan akar per 2 akar yang sama ya dikali turunan yang dalam akar X tambah 2 turunannya 1. Nah, seperti ini. Nah, tapi di sini masih ada variabel X. Nah, gimana cara menghilangkannya? Kita ambil dari ya, pemisalan U tadi. Ya, jadi akar X tambah 2 ini sama dengan U dikurang, U tambah 3 ya. Ya, U tambah 3. Akar, 3 min U ya. 3 min U ya. Oke, good.
3 min U. Oke, jadi kita dapatkan di sini DU-nya itu sama dengan min 1 per 2 kali 3 minus U, ya, dx. Nah, dari sini dapat kita dx-nya itu adalah min 2 kali 3 dikurang U, jadi minus dari 6 dikurang 2U DU. Nah, seperti ini. Jadi soal yang kita hadapi ini bisa kita rubah menjadi integral U pangkat 5 dikali dx. Dx-nya diganti dengan langsung aja dikali ke dalam. Ya, jadi minus 6 plus 2U DU. Nah, tapi batasnya gimana? Nih min 2 sampai 2 masih batas X. Nah, kita rubah ke dalam batas U ya. Kita punya X dan U. Ketika X-nya minus 2, maka U-nya akan menjadi ya, 3 dikurang akar 0. Ya, jadi 3. Maka batasnya menjadi 3. Ketika X-nya 2, maka U-nya menjadi 3 dikurang akar 4. Ya, 2 tambah 2. 3 dikurang 2 jadi 1. Maka batasnya menjadi 1. Jadi integralnya 3 sampai 1. Oke, ini belum kita uraikan dulu. Jadi 3 sampai 1. Minus 6U pangkat 5 ditambah 2U pangkat 6 DU. Kita integralkan menjadi minus U pangkat 6 tambah 1 per 3, 2 per 7 ya. Jadi 2 per 7 U pangkat 7. Batasnya 3 sampai 1. Ini yang akan kita substitusikan ya. Oke, ketika U-nya diganti 1, maka akan kita peroleh min 1 tambah 2 per 7. Dikurang ketika U sama dengan 3. Jadi minus 3 pangkat 6. Wah, gede juga nih. 3 pangkat 6 tambah 2 per 7 kali 3 pangkat 7. Oke, kita sederhanakan. Jadi kita dapat min 1 tambah 2 per 3. Jadi min 7 per 7. 2 per 3 jadi minus 5 per 7. Ya. 5 per 7 ditambah 3 pangkat 6 dikurang 2 per 7, 3 pangkat 7. Oke, di sini 3 pangkat 6. Berapa 3 pangkat 6? Kita keluarkan dulu 3 pangkat 6-nya. Jadi minus 5 per 7 tambah 3 pangkat 6 dikali 1 minus 2 per 7 kali 3 atau 6 per 7. Nah, seperti ini. Nah, jadi min 5 per 7 tambah 3 pangkat 6 dikali 1 per 7. Ya, kita pindah ke atas. Ya, jadi sama dengan minus 5 per 7 ditambah 3 pangkat 6 berapa? 729 per 7. Gitu ya. Nah, jadi sama dengan 724 per 7. Jadi hasilnya sama dengan 103 per 7 ya. Oke, jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 13. Langsung kita bahas ya soal nomor 14 selanjutnya. Nah, kita perhatikan batas-batasnya 0 sampai 3, 8 sampai 6, 0 sampai 8 dan 6 sampai 3. Ya, batas terkecil adalah 0, batas terbesar ya semuanya adalah 8. Jadi 0 sampai 8. Nah, ini kata kuncinya ada di sini. Jadi kita pinjam mulai dari 0 sampai 8. Nah, ini bisa kita pecah menjadi 0 sampai 3 ditambah lanjut 3 sampai 6, nggak langsung 8. Nah, baru dari sini 6 sampai 8. Nah, ide seperti ini. Ya, adapun fungsinya adalah fx dx ya, fx dx ya, fx dx. Oke. Yang sudah ada kita boleh langsung ganti integral 0 sampai 8 hasilnya adalah 10 informasinya. 0 sampai 3 adalah 2. 3 sampai 6 nih yang ditanya ya. Jadi kita katakan ini adalah Y. Nah, yang ditanya 6 sampai 8 adanya 8 sampai 6 berarti terbalik, tinggal kita kali min. Nah, kalau 8 sampai 6 min 3 maka 6 sampai 8 jadi 3. Gitu ya. Oke, maka dari sini dapatlah nilai Y-nya atau integral 3 sampai 6 sama dengan 5. Ya, integral 3 sampai 6. Fx dx sama dengan 5. Nah, yang ditanya adalah integral 6 sampai 3 minus 3 fx.
Nah, min 3 bisa kita keluarkan ya karena konstanta. Jadi min 3, 6 sampai 3 fx dx. Nah, kemudian batasnya terbalik 6 sampai 3 kita inginkan 3 sampai 6 jadi hasil minus. Nah, ketemu minus jadi plus. 3 sampai 6 fx dx. Maka jawabannya adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Untuk soal nomor 14 kita pilih yang C. Kita lanjut ke soal nomor 15. Kita perhatikan informasi yang diberikan adalah fungsi fx dx. Nah, ingat dalam integral itu integral fx dx itu sama dengan integral fu du. Sama dengan integral fm dm. Sama ya, nggak jadi masalah. Cuman merubah aja x jadi u, m jadi v, dan seterusnya. Nah, yang ditanya di sini adalah fungsinya f dari 4y plus 2. Ya, jadi kita bisa misalkan 4y tambah 2 ini sebagai satu variabel, katakanlah u. Ya, jadi kita misalkan u-nya adalah 4y plus 2. Nah, ini kita turunkan, maka dapatlah du-nya sama dengan 4dy. Gitu ya, 4dy. Maka nanti dy-nya bisa kita ganti dengan 1/4 du. Demikian pula dengan batasnya. 1 sampai 4 ini batas y. Nah, kita akan cari batas U. 1 sampai 4. Nah, ketika Y sama dengan 1, maka U-nya 4 kali 1 tambah 2 jadi 6. Ketika Y-nya 4, maka U-nya 4 kali 4 tambah 2. Jadi 16 tambah 2, 18. Sehingga soal yang kita hadapi ini, integralnya menjadi 6 sampai 18 dari F U ya, dikali dy. Nah, dy-nya adalah 1/4 du, seperti ini. Kita keluarkan konstantanya. Jadi 1/4 dikali integral 6 sampai 18 fu du. Nah, integral 6 sampai 18 sudah ada di soal. Ya, hasilnya adalah 10. Jadi 1/4 kali 10. Jadi sama dengan 5/2 atau 2,5. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 15. Kita lanjut ke soal nomor 16. Ada bagian yang dipangkatkan. Ya, dipangkatkan n, ya ini x kuadrat tambah x tambah 5, maka jelas u-nya adalah x kuadrat tambah x plus 5. Maka kita turunkan du-nya adalah 2x plus 1 dx. Nah, ternyata sudah ada di sini 2x plus 1 dx. Ya, sehingga nih bisa kita rubah menjadi integral ya u pangkat n 2x tambah 1 dx adalah du. Nah, batasnya nah kita ganti ya. Jadi x kita rubah menjadi u batasnya. Ketika x-nya 0, maka u-nya 0 tambah 0 tambah 5, jadi 5. Ketika x-nya 4, maka u-nya 4 kuadrat tambah 4 tambah 5, menjadi 25. Jadi batasnya sekarang 5 sampai 25. Nah, ini hasilnya adalah A. Soal ya. Integral u pangkat n adalah integralnya 1/n plus 1 u pangkat n plus 1. Ya, 5 sampai 25. Ya, seperti ini. Nah, atau nggak usah dirubah nih sebenarnya ya. Nah, kita lihat yang ditanya aja ternyata. Ya, jadi integral u pangkat n du sama dengan A. Nah, yang ditanya ini ternyata. Kalau 4-nya kita keluarkan jadi integral 5 dari 25 x pangkat n dx. Ya, jadi u pangkat n du sama dengan x pangkat n dx. Ya, karena batasnya juga sama. Maka ini hasilnya adalah 4 dikali A. Ya, jadi jawabannya 4A untuk soal nomor 16. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 17. Kita punya fungsi fx. Ya, ada dua fungsi yang kita perhatikan adalah daerah asalnya nih ya. Kurang dari 4 dan lebih dari 4. Nah, pertanyaan integral 0 sampai 6. Ya, 0 sampai 6 ini dibagi menjadi dua fungsi ini dari daerah asalnya. Jadi nggak bisa langsung 0 sampai 6 kita pecah. Kenapa nggak bisa langsung? Karena kita nggak tahu fungsi f-nya yang mana kalau 0 sampai 6. Ya. Ketika x-nya 3, kita gunakan yang atas fungsinya. Tapi ketika x-nya 5, nah, kita pakai fungsi yang bawah. Jadi ini kita pecah menjadi 0 sampai 4 ditambah 4 sampai 6. Ketika 0 sampai 4, maka kita gunakan x kurang dari 4. Maka fungsi f-nya adalah yang x kuadrat tambah 4. Ya, x kuadrat tambah 4. Ya, ada x. Nah, ketika x-nya 4 sampai 6, maka kita gunakan fungsinya yang ketika x-nya lebih besar dari 4. Jadi kita ganti dengan 4x tambah 4. dx.
Lanjut kita integralkan menjadi 1/3 X pangkat 3 ditambah 4X. Batasnya 0 sampai 4 ditambah 4X integralnya 2X kuadrat tambah 4X. Ya, batasnya 4 sampai 6. Oke, ketika kita ganti X dengan 4, maka akan kita peroleh 64/3 tambah 16. Dikurang ketika X 0 ya 0 ya jelas. Kemudian ini ketika X 6, 2 kali 3 6 ya 72. Ditambah 4 kali 6 24. Dikurang ketika X 4, 2 kali 16 32 ditambah 4 kali 4 16. Ya, maka kita punya, nah ini jelas 16-nya bisa langsung kita coret ya. 16 dikurang 16 gitu ya. Jadi 64/3 tambah 72 tambah 24 kurang 32. Nah, ini jadi min 8. 8 jadi 64 ya. 64. Jadi 2 tambah 24 kurang 32 ya, 64. Ya, maka dari sini kita dapat hasilnya 21 1/3 ditambah 64. Ya, sama dengan 85/3. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 17. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Ya, integralnya berupa fungsi mutlak. Jadi ini kita harus bikin sama dengan 0 dulu ya. Di mana dia positif dan di mana dia negatif harus kita buat dengan cara kita bikin sama dengan 0 terlebih dahulu. Kita bagi 3 jadi X kuadrat minus 6X tambah 8 ya. Ya, sama dengan 0. Difaktor jadi X minus 4, X minus 2. Ya, maka ada jelas nolnya terjadi ketika di 2 dan 4. Tandanya adalah plus, min, plus. Oke, batasnya nih 0 sampai 4. Nah, jadi 0 ada di kiri, 4 ada di sini. Jadi dia melewati dua daerah, daerah plus dan daerah min. Nah, sehingga kita pecah ini. Nah, integral ini pecah dari 0 sampai 2, karena 0 sampai 2 dia tandanya positif. Ya, positif dari apa? Dari 3X kuadrat min 18X tambah 24. Nah, seperti ini. Nah, namun ketika 2 sampai 4 dia negatif, maka mutlak dari 3X kuadrat min 18X tambah 24 jadi minus dari 3X kuadrat minus 18X plus 24. Nah, seperti ini. Oke, kita integralkan dia menjadi X pangkat 3 minus 9X kuadrat ditambah 24X batasnya 0 sampai 2. Nah, langsung aja ini dikurang ya. Nah, karena plus kali min ya min. Jadi dikurang, integralnya sama hasilnya X pangkat 3 minus 9X kuadrat tambah 24X ya. Batasnya sekarang 2 sampai 4. Oke, yang pertama dulu ini. Nah, kita ganti ketika X-nya 2 menjadi 8 dikurang 9 kali 4 36 tambah 24 kali 2 48. Dikurang ketika X-nya 0 ya 0 jelas. Kemudian yang kedua ini ketika X-nya 4 jadi 64. 9 kali 16 ya 144 tambah 24 kali 4 ya 96. Dikurang ketika X-nya 2. Ketika X-nya 2 sepertinya sama dengan ini ya 8 min 36 tambah 48. Nah gitu ya. Nah, oke, kita bisa jumlahkan ini menjadi 12 tambah 8 20. 20 maka ini juga 20 nih ya. Oke. Nah, kemudian ini jadi min 80 tambah 96 jadi 16. Maka kita punya 40 kurang 16 ya sama dengan 24. Ya, jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 18. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Nah, ini ada tanda mutlaknya juga. Nah, ini harus kita ganti tanda mutlaknya, kita hilangkan dengan cara seperti tadi, kita bikin 0 jadi 3 dikali X kuadrat tambah 2X min 3 ya sama dengan 0. Nah, akan kita cari di mana dia positif dan dia negatif. Jadi difaktorkan jadi X plus 3 dikali X minus 1. Nah, sehingga kita bisa tahu pembuat nolnya min 3 dan 1. Tanda paling kanan jelas positif, negatif, positif.
Oke, batas integralnya min 1 sampai 2. Min 1 sampai 2. Min 1 ada di daerah tengah, sorry plus ya. Min 1, 2 ada di paling kanan. Berarti dia melewati dua daerah ya. Jadi batas ini kita harus pecah. Ya. Ya, jadi integralnya dipecah menjadi min 1 sampai 1 ya, min 1 sampai 1. Nah, ini positif ya. Negatif, jadi x tambah 1 ini diganti dengan min ya. Jadi min kita keluarkan saja, min dari 3x kuadrat tambah 6x dikurang 9. Kemudian dx ya ditambah dengan integral 1 sampai 2. Nah, ini nilainya positif. Jadi x tambah 1 ya 3x kuadrat tambah 6x minus 9 dx. Nah, seperti ini. Oke, integralnya sama. Jadi nanti pemisahannya juga sama. Ya, kita ambil aja. Ini adalah u. Ya, jadi u-nya adalah 3x kuadrat tambah 6x minus 9. Maka nanti du-nya adalah 6x plus 6 dx. Nah, belum sama ya, karena di sini x tambah 1 dx, maka kita bagi dengan 6 kedua ruas. Nah, jadi 1/6 du sama dengan x tambah 1 dx. Nah, oke ya, jadi ini 1/6 du. Ya, jadi integral 1/6 du ya u du. Ditambah integral, ini juga sama ya, 1/6 u du. Tinggal batas integralnya yang beda. Ya, ketika x-nya min 1, ya, x sama u. Ketika x-nya min 1, maka u-nya sama dengan 3 dikurang 6 dikurang 9. Jadi minus 12. Ya. Minus 12. Ya. Kemudian ketika u-nya x-nya 1, maka u-nya 0. Ya. Lanjut ketika x-nya 2, maka u-nya 3 kali 4 12, 6 kali 2 12 kurang 9 ya. Jadi 24 kurang 9 15. Maka ini jadi batasnya sama 15. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita integralkan ini menjadi min 1/6 u pangkat 2 jadi 1/12 u pangkat 12. Batas pangkat 2. Ya, batasnya minus 12 sampai 0 ditambah 1/12 u pangkat 12 batasnya 0 sampai 15. Oke, kita hitung maka hasilnya menjadi ketika u-nya 0 ya jelas 0 ya. Dikurang ketika u-nya 12 minus 12 menjadi minus 1/12 kali 144. Ya, jadi minus 12. Nah, ini ya. Kemudian ditambah ketika u-nya 15, maka akan kita peroleh 1/12 kali 225. Yaitu 225/12 dikurang 0. Oke, coba kita hitung. Jadi 12 tambah 225/12. Tambah 18, ya hasilnya ini 18,75. Ya, jadi sama dengan ya, 30,75. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 19. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Nah, informasi berlaku untuk setiap x bahwa fx sama dengan fx tambah 3. Nah, berarti dia satu periodenya adalah 3. Ya. Karena fx sama dengan f tambah 3 sama dengan fx tambah 6 ya bertambah 3 sama dengan fx tambah 9 sama dengan fx tambah 12. Nah, jadi sini pertanyaannya fx tambah 12 sama dengan fx nih. Ya. Jadi sama aja integral 12 sampai 15 fx. Nah, tapi coba kita lihat dari yang diketahui dulu. 0 sampai 9. Nah, ini jaraknya 9. Kita pengen berubah menjadi jaraknya 3 karena periode 3. Jadi kita bikin 0 sampai 3 ya, tambah 3 sampai 6 ya, tambah 6 sampai 9. Nah, ini hasilnya adalah 12. Ya, dari fungsi fx dx. Fx dx. Fx dx. Nah, kita umpamakan ini hasilnya adalah u.
maka ini juga U juga sama ya. Ya, ini nilai yang sama semuanya. Jadi kita bisa tulis katakanlah 3U. Ya, sama dengan 12. Sehingga kita katakan U-nya adalah 4. Ya. Jadi kesimpulannya integral 0 sampai 3 f(x) dx adalah 4. Nah, kemudian ditanya integral 12 sampai 15 f(x) tambah 12. Nah, kita lihat sama ya. Jadi f(x) tambah 12 itu setara dengan f(x) karena periodenya adalah 3. Nah, batasnya 12 sampai 15. 12 sampai 15 kalau kita lihat dari ini, ya, jadi 0 sampai 3, 3 sampai 6, 6 sampai 9, 9 sampai 12, 12 sampai 15 itu sama. Ya, jadi ini setara dengan integral batasnya 0 sampai 3. Nah, maka jawabannya adalah ini sama dengan UU-nya 4. Ya, maka kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 20. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 21. Nah, setara dengan soal nomor 20 tadi, ya, f(x) tambah 4 sama dengan f(x). Nah, berarti satu periodenya 4. Nah, kita punya di sini integral 2 sampai 10. Katakanlah patokan terkecilnya adalah 2. Kalau kita ingin jadikan periodenya 4, maka diurai jadi 2 sampai 6 tambah 6 sampai 10, ya. Nah, dari fungsi f(x) dx. Ya, f(x) dx. Ya, sama dengan 12. Ya, katakanlah nih nilainya adalah M ya. Maka dapatlah 2M ya. M tambah M sama dengan 12, maka jelas M-nya sama dengan 6 ya. Nah, 2M sama dengan 12, M-nya 6. Nah, atau bisa juga ditulis integral 2 sampai 6 sama dengan 6. Nah, pertanyaannya adalah integral 0 sampai 16 f(x) dx. Nah, ini patokannya jangan lupa 2, bukan 0 ya. Ya, jadi ini kita bikin 0 karena periodenya 4 bukan 0 sampai 4, tapi kita sampai 2 dulu. Ya, karena tadi kita gunakan patokannya 2. 2 sampai 6. Nah, kemudian di sini 6 sampai 10 baru tambah 10 sampai 14. Nah, yang terakhir 14 sampai 16. Nah, kalau kita perhatikan bagian ini sama nih. Ya, satu periode 4, 4, 4 ya. Ya, 2 sampai 6, 6 sampai 10, 10 sampai 14 ini satu periode. Jadi nilai sama dengan M. Ya. Jadi kita bisa tulis sama dengan 3M. Ya, ini 3M. Nah, kemudian 0 sampai 2 ini kan bagian dua angka terakhir. Ya, jadi kalau seandainya kita umpamakan fungsinya seperti ini umpamanya. Ya, umpama fungsinya adalah 2 sampai 6 bentuknya begini umpamanya. Nah, sorry. Nah, seperti ini umpamanya. Ya, jadi nanti bentuknya gini lagi semua. Tuh. Gitu ya. Nah, dari 0 sampai 2 itu baru bentuk dari sini ya. Nah, gitu. Sementara nanti bagian yang ujungnya 14 sampai 16 ini bagian awal. Nah, jadi ini kalau seandainya digabung sama ini, nah ini jadi satu periode. Ya. Nah, sorry, ini saya tulis pakai warna merah. Jadi 0 sampai 2 ditambah 14 sampai 16 ini satu periode, jadi sama dengan N. Nah, jadi sebenarnya hasilnya sama dengan 4 kali M, sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 21. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 22. Nah, kita perhatikan yang ditanya variabelnya Y-4. Jadi kita katakanlah misal U-nya adalah Y-4. Oh, sorry, ini bukan DX ya, tapi DY. Nah, kita turunkan menjadi DU sama dengan DY. Ya. Batasnya U sampai ganti dengan Y. Ya, ketika U-nya 4, maka Y-nya menjadi 4 kurang 4, 0. Ketika U-nya 24, maka sorry, terbalik ya. Nah, ini Y, ini U. Nah, Y sampai U. Ya, ketika Y-nya 4, maka U-nya 4 kurang 4. Ketika Y-nya 24, maka U-nya 24 kurang 4, jadi 20. Maka ini menjadi integral 0 sampai 20 dari FU DU. Nah, seperti ini. Tapi inputnya masih U, bukan 2U. Dia pengennya di sini diketahui 2 kali variabel. Ya, 2 kali variabel. Oke. Jadi kita harus misalkan lagi.
U-nya menjadi 2W. Nah, jadi U sama dengan 2V lah ya, jangan W. Ya, V aja. U sama dengan 2V. Maka turunin DU-nya sama dengan 2DV. Batasnya sekarang. Ya, V dengan U. Atau jangan V dengan U. Boleh lah. Kita punya batas U-nya 0 sampai 20. 0 sampai 20. Maka ketika U-nya 0, maka jelas ya V-nya juga 0. Karena 0 bagi 2. Ketika U-nya 20, maka V-nya ya 20 bagi 2. Ya, atau 20 sama dengan 2 kali apa? 2 kali 10. Ya, maka nanti batasnya jadi 0 sampai 10. Ya, 0 sampai 10. DU sama dengan 2DV. 2DV. Ya, FU, U-nya adalah 2V. Nah, seperti ini. 2 ini adalah konstanta, bisa kita keluarkan dari tanda integral. Jadi 2 kali integral 0 sampai 10 F2V dV. Nah, ini sama dengan yang diketahui. Ya. Jadi sama dengan 2 dikali B. Ya. Jadi jawabannya 2B. Nah, kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 22. Oke, kita perhatikan diketahui F min X sama dengan Fx min 3. X-nya positif. Nah, ini jadi patokan juga. Sementara di sini tanya X-nya negatif nih. Berarti wajib kita bikin positif. Oke, dari 3 integral tentu, yang paling kecil batasnya 1, paling besar 5. Kalau min 3 min 1 kan harus jadikan negatif, harus jadikan positif ya. Nah, jadi kita perhatikan nih, 1 sampai 5. Nah, patokannya paling kecil 1, paling besar 5. Jadi integral 1 sampai 5 kita pecah menjadi integral 1 sampai 3 ditambah integral 3 sampai 5. Nah, fungsinya sama fx dx. Ya, fx dx. Nah, di sini fx dx. Nah, integral 1 sampai 5 sudah ada, 2. 1 sampai 3 ini yang ditanya. Ya. Katakanlah ya, M aja lah ya. 3 sampai 5 sudah ada, min 3. Maka dapatlah M-nya ya sama dengan 5. Ya. Atau integral 1 sampai 3 fx dx ini sama dengan 5. Nah, yang ditanya adalah integral bukan 1 sampai 3, tapi min 3 sampai min 1. Kalau kita balik jadi min 1 sampai min 3, tandanya minus. Tetap aja negatif-negatif juga ya. Nah, sekarang gimana caranya ini biar jadi positif? Ya, bagian batasnya min 3 sampai min 1, karena X-nya harus positif di sini. Kita manfaatkan informasi yang diketahui di awal ini. Ya, F min X sama dengan Fx min 3, maka Fx ini ya, akan sama dengan F min X tambah 3. Ya, integral min 3 sampai min 1 menjadi F minus X tambah 3 dx. Nah, seperti ini. Nah, tapi fungsinya adalah min X. Gimana caranya biar menjadi hanya X saja? Nah, kita ganti ini. Min X ini menjadi U. Kita misalkan, ya misal, di sini aja deh ya. Misal, ya, U sama dengan minus X. Maka jadilah DU sama dengan minus DX. Ya, batasnya juga harus kita rubah. Ya, batas X, batas U. Kalau X-nya min 3, maka U-nya jadi 3. Kalau X-nya min 1, maka U-nya jadi 1. Nah, sehingga integralnya bisa dirubah menjadi integral min 3 jadi 3, min 1 jadi 1. F min X adalah U, jadi FU, tambah 3, dikali DX. Nah, DX-nya adalah min DU. Nah, ini kita keluarkan saja, nggak apa-apa nih. Atau boleh kita tulis di sini. Ya, nah jadi seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal integralkan, pecah satu-satu. Jadi min integral 3 sampai U bisa dibalik jadi 1 sampai 3, tandanya berubah. 1 sampai 3 jadi minus, ketemu minus jadi plus. Ya, dari FU DU. Kemudian min 3 diintegralkan. Ya, jadi min 3U. Kan? Ya, min 3U batasnya ya 3 sampai 1. Gitu ya. Ya, 3 sampai 1. Oke ya, jadi ini yang kita
ambil tadi M-nya adalah 5 ya. Nah, dapatlah hasilnya 5 dikurang 3. Sorry, ini tadi. Oke, ini min 3U batasnya 1 sampai 3. Langsung kita ganti. Ya, U-nya aja yang kita ganti. Jadi ketika U-nya 1, 1 dikurang ketika U-nya 3, ya 3. Maka dapatlah hasilnya 5 dikurang 3 kali min 2, jadi plus 6. Ya, jadi harusnya jawabannya 11. Ya, untuk soal nomor 23. Oke, selanjutnya ke soal nomor 24, kita diberikan informasi integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan akar 2. Nah, pertanyaannya adalah integral 1 per akar x f dari akar x. Nah, jelas di sini idenya akar x kita rubah menjadi u ya. Jadi kita misal ya u-nya ini sama dengan akar x. Maka ketika diturunkan, turun akar x adalah 1 per 2 akar x ya dx. Nah, tapi masih ada variabel x. Nah, ini kita ganti nih. Atau kebenaran di sini ada seperakar x ya. Jadi kita kali 2, kedua ruas jadi 2 du sama dengan 1 per akar x dx. Nah, 1 per akar x dx sudah ada di soal. Jadi integralnya 1 per akar x dx itu adalah 2 du. Kemudian f dari akar x adalah u. Nah, kemudian batasnya sekarang. Batas ya, untuk x dan u. Ketika x-nya 1, maka u-nya akar 1, 1. Ketika x-nya 4, maka u-nya akar 4, 2. Jadi batasnya 1 sampai 2. Nah, maka kita bisa keluarkan 2-nya karena konstanta. 2 dikali integral 1 sampai 2 fu ya, du. Nah, di soal sudah ada integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan akar 2. Maka ini tinggal kita kali akar 2. Jadi hasilnya 2 akar 2, kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 24. Kita lanjut ke soal nomor 25. Ada 2 persamaan, yang pertama, yang kedua. Nah, kata kuncinya ada di fx ya. Karena kita ditanya f2, maka tinggal cari integral 0 sampai 5 gx. Nah, ini kita umpamakan karena ini konstan ya, kita umpamakan adalah p. Ya, jadi kita punya dari persamaan 1 integral 0 sampai 1 fx. Fx-nya adalah 3x kuadrat tambah 8x tambah p. Nah, gitu ya, dx. Ditambah integral 0 sampai 5 gx dx. Nah, ini juga p ya. Jadi kita misalkan tadi, jadi p kuadrat. Nah, sama dengan 7. Nah, dari sini. Sama dengan 7. Oke, dari sini kita akan dapatkan nilai p. Oke, kita integralkan dulu. Integralnya adalah x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah px. Batasnya 0 sampai 1. Ya, ditambah p kuadrat sama dengan 7. Oke, kita ganti x dengan 1, maka kita peroleh 1 tambah 4 tambah p dikurang ketika x-nya adalah 0, maka 0 tentunya. Ditambah p kuadrat sama dengan 7. Maka dapatlah bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk p ya. P kuadrat tambah p ditambah 5 kurang 7. Ya, jadi minus 2. Bisa difaktor jadi p plus 2 dikali p min 1. Nah, maka dapat nilai p-nya adalah min 2 atau p sama dengan 1. Di soal dibatasi bahwa nilai p-nya itu harus lebih besar dari 0. Maka kita pilih p-nya sama dengan 1. Ya, jadi dari sini kesimpulannya nilai fungsi px-nya itu ya fungsi fx-nya itu sama dengan 3x kuadrat tambah 8x tambah p, p-nya 1. Nah, untuk mencari f2 maka tinggal ganti dengan 2x-nya. Jadi 3 kali 2 kuadrat 12 tambah 8 kali 2 16 tambah 1. Jadi hasilnya adalah 29 ya untuk soal nomor 25. Oke, terima kasih.